dia tahu lagi nih ada ladang uang gitu kan. Karena udah nggak laku juga kali di stasiun TV. Nggak mungkin ya Raffi Bain nggak laku ya. Banyak juga stasiun TV yang kurang berbobot sekarang ini ya gitu. Masa acara TV kayak gitu sih, kan ada 7-8 video yang memang iya gue udah males. Akhirnya tuh gue udah di-upload. males. Gue mending ngobrol gini. Belly Roadshow. Jadi gimana nih? Ini kita udah ngobrol panjang lebar tadi, ngalor ngidul. Jadi emang gitu kondisinya sekarang. iya kondisi gitu. Ya, memang kita udah nggak punya ruang gerak sih sebetulnya. Tapi apa ya? Kalau kita ambil positifnya semakin besar lah tantangan para YouTuber ini, ya kan? Dia punya ruang gerak, ya seperti ini aja, mencari keberuntungan aja, mungkin keberuntungannya di situ, rezekinya di situ, gitu lah kira-kira. Karena kan yang dilawan, ya sebetulnya orang biasa, manusia biasa gitu. Cuma ya Raffi Ahmad gitu kan, Baim Wong, iya Sule, Andre gitu. Maksud gue emang udah nggak laku apa di TV gitu ya? Jelas laku gitu, iya. justru karena punya popularitas gitu kan. Itulah yang tadi gue bilang, ada beberapa poin sebetulnya keuntungan para artis-artis ini gitu. Yang pertama, dia udah punya nih popularitas, dia udah punya duit gitu kan. Nah, dia tahu lagi nih ada ladang uang gitu kan, di mana sih YouTube gitu. Nah, dia pindah ke YouTube gitu, sudah dengan segala fasilitas gitu. Nah, fasilitasnya apa sih? Ya fasilitas tadi, pertama popularitas, kedua uang gitu. Artinya dia punya kemampuan untuk beli alat, dalam hal ini kamera ya itu ya. Kamera sudah bagus, dia bisa bayar orang kemanapun dia bergerak. Orang tuh megangin kamera aja gitu ya kan. Oh iya, butuh SDM juga ya? Iya. Lebih ya? Nah kayak kita kan ibaratnya cuma ngobrol, minta tolong, ada uang rokok gitu kan, ada nasi bungkus, yuk kita rekamin, kira-kira gitu lah. Tapi gue juga jalan nyari konten ke tempat-tempat wisata pakai duit juga Ji. Nah iya justru itu, artinya kan kita lebih ekstra kan gitu. Berarti kayaknya nggak mungkin ya kalau kita bukan artis gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa gitu ngetop di YouTube. Siapa Bisa aja coba, nggak ya. ada. Kan gini, kalau kita para pemain YouTube ya, kita mungkin termotivasi saat itu dengan Hatta misalnya gitu kan, atau Ria Ricis gitu, atau youtuber luar, Mael. iya Maele, terus luar yang eksperimen itu gitu. Nah, kemudian kita coba cari tahu tentang kok mereka bisa ya, maksudnya kenapa ya mereka mau eksis di YouTube gitu. Ternyata ada profitnya loh, ada keuntungannya kan, kira-kira gitu kan. Ada cuan lah ya. Iya. Nah, kita mulai mempelajari gitu. Kita sibuk cari konten segala macam gitu kan. Nah, kucluk para artis ini gitu ya, ikutan juga ke YouTube dengan konten yang ngeliput keluarganya gitu ya kan. Iya maksudnya konten nggak penting ya. Iya. Konten aib lah gitu ya. Konten aib. Aib. Gitu loh. Konten aib ya kalau kita bilangnya gitu kan. Karena memang nggak ada edukasinya anjir. Gue juga bingung sih, maksud gue kita nyoba untuk bikin konten yang sedemikian rupa bagus dengan alat sederhana yang kita punya gitu kan. Iya. Yang kita berharap bisa diterima gitu di masyarakat gitu kan. Tapi memang nggak bisa dipungkiri Ji, masyarakat sendiri demennya artis. Ya justru itu masalah popularitas kan. Sekarang siapa yang nggak tahu Baim, siapa yang nggak tahu Raffi, Sule, Andre gitu kan. Tapi kan bisa juga YouTuber jadi artis kali. Bisa, tapi perbandingannya berapa persen bro gitu. Berarti ada ya? Ya artis nggak ngartis juga mereka gitu. Misalnya kayak Atta, emang Atta ngartis enggak kan?
atau enggak? Ya misalnya paling dia karena dia populer di YouTube gitu, berhasil mencapai subscribernya sekian gitu kan, jutaan, kemudian dia diundang. Atau misalnya Magdal gitu kan, diundang karena dia perempuan, YouTuber perempuan yang jago makan pedas dan lain-lain. Gitu. Atau Tan Boy Kun, ya kan diundang, dia nggak artis gitu. Tapi dia punya kekuatan apa? Dia punya kekuatan subscribernya sudah pasti penonton dia di YouTube gitu. Sudah punya penonton yang pasti gitu. Udah punya masa ya. Iya. Nah, orang-orang ini tahu gitu, para artis-artis ini tahu kalau dia ada uang di YouTube gitu, ada penghasilan di YouTube. Dia lari berbondong-bondong ke situ gitu dengan fasilitas yang dia maksimalkan gitu kan. Tapi pasti mereka nggak terima jika kalau dibilang karena nyari duit gitu maksudnya. Karena nyari duit ke YouTube. Iya. Pasti dia nggak terima lah. Duit dari syuting juga dia pasti banyak juga sih. Pasti nggak terima gitu. Cuman mau nggak mau gitu harus dia kenyataannya. Iya. Sekarang kucuk-kucuk mereka ngapain ke YouTube gitu. Mereka udah cukup populer kok. Karena udah nggak laku juga kali di stasiun TV. Nggak mungkin ya. Raffi Bain gak laku ya. Stasiun TV sekarang ngadain acara yang diambil juga dari YouTube loh Ji. Ada. Ya itu lagi-lagi akhirnya berkembang lah obrolan kita gitu ya ke stasiun TV-nya gitu. Banyak juga stasiun TV yang kurang berbobot sekarang ini ya. Gitu. Gue gak ngerti gitu, stasiun TV ini kan tujuannya adalah memberikan informasi gitu kan, mengedukasi masyarakat gitu lewat medianya dia gitu. Ya lagi-lagi orang-orang itu lagi, misalnya Raffi punya acara sendiri di TV, Baim punya acara sendiri di TV, Ruben Onsu punya acara sendiri. Dan acaranya itu ya kehidupannya dia gitu. Terus sisi edukasinya di mana gitu kan? Iya. Nah kecuali berimbang gitu Ji. Kecuali berimbang negara ini gitu ya, pemerintah ngasih apa sih namanya pendapatan masyarakat secara rata-rata tuh tinggi. Nah itu mungkin jadi motivasi buat masyarakat yang lain. Loh, ini pendapatan masyarakatnya rendah ditontonin tuh suguhannya Raffi yang rumahnya kaya, suguhannya si Baim duitnya banyak miliaran atau Ruben dan lain-lain. Ya akhirnya kan para penonton ini kalau nggak ada filternya gitu kan, gitu dia pendapatan dia sebulan misalnya cuma 3 juta, 5 juta. Akhirnya kan obsesinya lain gitu Ji. Ketika ngelihat hal-hal begitu, bukan kalau motivasi. Udah muncul di TV mah udah lolos sensor Ji. Iya enggak? Ya itulah. Artinya kan kita sudah lemah di segala lini gitu. Masa acara TV kayak gitu sih kehidupan orang gitu. Lucu gitu. Berarti sampai kapanpun kalau ada artis, katakanlah artis yang main YouTube kayak konten creator yang memang benar-benar berawal dari YouTube, nggak bisa dong Ji. Nggak juga kan? Bisa, tapi ya tadi ada faktor hokinya gitu, mencoba peruntungannya di YouTube gitu kali aja paling yang makan sabun gitu-gitu ya. Iya, yang kayak gitu atau makan Indomie di tai kambing ya. Iya, di Bantar Gebang tuh ada juga yang kayak gitu. Kalau Ya, jadi daging lucu. babi pakai kurma Ji, nggak boleh ya. Nggak boleh. Kayak gitu-gitulah. Jadi kita seolah bertaruh apa aja mungkin ini bisa jadi konten gitu. Gitu. Ini sih ya kan kita ngobrol gini karena unek-unek. Sekarang berapa video lo yang ke pending gitu kan? Mungkin ada 7-8 video yang memang Iya, gue udah males. Akhirnya nggak tuh gue udah di-upload. males. Gue mending ngobrol gini, bukan mengkritisi ya. Akhirnya gue jengah sendiri gitu. ya Gue kan ngalamin bener-bener turun ke lapangan, ngeliput. Maksudnya nyari konten, kita bikin narasi. betul. Itu kan waktu juga gitu, maksud gue waktu, biaya, ya kan. Ya kayak gitulah. Artinya ada yang nggak sepadan gitu. Nah, Kalau mereka kan tinggal- beli subscriber gitu, beli viewers, lo sepakat gak tuh menurut lo? ya buat apa gitu, ya mendingan kita main ya normal aja gitu kan. Kalau YouTube kan gini, penonton itu kan nyari sesuatu yang memang kita
menurut mereka bagus gitu ya. Kalau kita beli nggak ada beda juga kita sama orang-orang munafik gitu. Iya kan, munafik kenapa? Karena sebetulnya karya kita nggak bisa dinikmati orang gitu, video yang kita suguhkan nggak bisa bermanfaat buat orang gitu. Nah ujung-ujungnya dengan segala cara kita Tapi dengan ketentuan YouTube juga sekarang orang akhirnya ngebuat ngejar gitu Ji. Kan kalau nggak salah tuh, gua nggak tahu peraturan yang baru ya. Kan 12 bulan dengan durasi, maksudnya dengan continue video itu harus ada gitu. Iya betul kayak gitu. Pencapaiannya tuh dalam 12 bulan harus 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Iya. Ya itulah ya mungkin bagi kita para perintis YouTube gitu. Bukan pelopor ya, pelopornya udah ada gitu. Positifnya ya tadi gue bilang mungkin itu jadi tantangan ya. Jadi tantangan gimana caranya kita bisa ngejar target itu. Nah sekarang bagi orang yang sudah punya popularitas gitu, para artis-artis yang ya ada yang ngehe lah gitu ya. Para artis-artis ini kucluk-kucluk gitu, diliput kehidupannya, dia keluarin mobil mewahnya gitu, dia tunjukin rumah mewahnya gitu. Ya gitu-gitu aja. Terus apa gitu yang memberi manfaat tuh di mana gitu? Ya, mungkin supaya orang jadi terpacu gitu, jadi kayak punya Ya itulah semangat hidup. kan tadi gue bilang mencapai kayak mereka. betul gitu. itu yang gue bilang, kalau negara ini berimbang gitu ya, pendapatan masyarakatnya rata-ratanya tinggi, itu jadi motivasi Sule, Andre dan kawan-kawan itu jadi motivasi, wah rumahnya itu bagus, kita harus bisa nih kayak mereka gitu kan. Nah dengan pendapatan yang lumayan gitu ya dari negara ini ya kita bisa nyicil yuk, beli kamera yuk, ayo apa yuk usaha apa gimana gitu. Nah tapi kan kenyataannya berbanding terbalik gitu. Rata-rata pendapatan kita kecil, kemudian disuguhkan dengan tontonan gila nih orang corona aja nggak ngaruh ya gitu kan. Kira-kira kan Raffi corona aja mungkin dia bisa beli mobil MM-an juga kali gitu. Jadi orang disorientasi gitu loh Ji. Jadi Timpangan. iya lain, tujuan dia udah lain gitu. Jadi untuk mencapai kayak gitu ya maksudnya marak lah sekarang, maling lah, ngerampok. Jadi orang mau kaya itu justru jadi caranya salah. Saran buat mereka yang nggak ada saran nih, itu cuma kesadaran aja. Maksudnya gini, ini wilayah lo gitu ya kan, ini sudah ranah lo ngartis gitu ya, nggak apa-apa ngartis gitu ya kan. Emang lo kurang duit jadi artis gitu ya kan. Terus sampai semuanya diambil gitu kan. Ya kalau diomongin gitu kira-kira kan jawabannya gini ya, kan nggak ada yang larang. Iya betul nggak ada yang larang. Kan ini buat masa depan gue, keluarga gue, anak-anak gue, betul gitu. Ya, makanya gue bilang emang lo artis saya nggak cukup gitu ya kan, bisnis lo yang dari duit artis juga nggak cukup gitu ya. Gitu, 5 tapi kan apa? sampai 5 Apanya tuh? dapat dari YouTube. 5 miliar. Iya. Itu apa ya? Iya, coba deh lo bayangin gitu. Jadi kita juga tidak bisa ya kayak udahlah kita jadi negara yang kapital udah gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena semua lini ditutup gitu. Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat luas tidak dibuka selaknya gitu. Karena semuanya dikuasai sama, misalnya dunia hiburan sudah dikuasai sama para yang punya talkshow segala macam, duitnya sudah luar biasa. Kemudian ada peluang nih bagi masyarakat yang lain di YouTube mungkin untuk sama-sama bisa ngangkat perekonomian. Ditutup juga sama orang-orang itu juga gitu. Iya kan? Ya sekarang kalau kemudian ya makanya dong lo bikin konten yang bagus. Iya cu gitu ya kan. Iya cu, kita juga mau bikin konten yang bagus. Sekarang kayak si Pak yang dulu itu sih, Pak Dul yang bahasa Inggris. Oh iya. Iya sudah sedemikian rupa dia seolah-olah jadi orang bodoh, padahal dia orang cerdas gitu.
Tapi setelah Sebentar aja. iya, setelah dia tersohor dan pada momen tertentu dia naik, kemudian hilang lagi. Iya kan? Atau Ricis yang kemudian ngegedor YouTube, akhirnya anak-anak Indonesia ini semua yuk mungkin kita mencoba peruntungan kita di YouTube. Semua naik kan, pada mau bikin konten. Ya masuk para artis ini gitu. Yang kucuk-kucuk ya semua alat bisa dia beli dan lain-lain tadi lah yang itu menurut gue gitu. Jadi memang terjadi ketimpangan gitu. Ketimpangan. Itu kan biasa kan, kita mau ngedit Iya. video, nyari konten ya kan. Iya. Kalau gue kan paling yang gue rasa emang gue suka gitu, gue jalanin gitu, bukan karena ucuk-ucuk ada kebutuhan gue harus nyari konten, gak gitu ya kan. Iya. Emang pas lagi jalan videoin gitu ya kan. Iya. Ya kalau dibilang mau dapet duit apa enggak ya pasti mau ya kan. Iya, kayak gitulah. Artis kan kebanyakan gimmick gitu kan. Gini. Iya mau bikin ini ya pasti gimmick lah gitu. Banyak gitu gue nonton video-video, nggak usah video, kalau Raffi, Baim dan lain-lain kan di TV kan, kita juga bisa lihat, nggak harus buka YouTube. Itu banyak yang gimmick gitu. Jadi biarin aja lah ya. Ya mau bilang apa, kalau kita bilang stop juga nggak mungkin, dia sudah tahu duitnya di YouTube itu berapa yang bisa dihasilin. Gitu nggak bakalan mau dia berhenti. Gitu. Kecuali benar-benar dari YouTube-nya udah ditutup, gitu kan, atau nggak ada pendapatan lah ya itu dari YouTube, ya mungkin dia perlahan berhenti karena nyapein kan dia. Buat apa dia gitu. Nah gue kan yang di balik layar gini, misalnya garap video Belly Roadshow gitu ya kan mati-matian juga gitu. Iya gitu. Nah mereka sudah bisa dalam satu perjalanan atau dalam satu dia ngebuka channel itu sudah bisa dengan kameramen yang 3-4 orang, tukang editnya berapa orang gitu. Kita memang nggak salah gitu. Cuman kalau kita kembali pada prinsip sama-sama ada empati gitu ya kasih ruang gitu teman-teman yang berada pada wilayahnya masing-masing. Ya kan? Karena kan jadi artis tuh susahnya bukan main gitu ya kan. Kadang kita mau ngetop, mau ikutan PH, kalau nggak punya kenalan, kalau nggak punya duit gitu ya kan buat ikut casting, ya susah juga kan gitu. Nah di YouTube ini ya kita cuma modal kamera handphone gitu ya kan. Ya artinya masih besar lah peluang, tapi dibom juga sama para artis yang kayak kekurangan duit gitu. Tapi ini masuk konten lo ini bro, gimana? Sengaja, nggak apa-apa. Iya. Gue bingung abisnya. Maksudnya gue udah penat juga sih gitu ngeliat udah terlalu parah sampai akhirnya stasiun TV juga sekarang acara YouTube acara yang artis-artis masukin ke YouTube di YouTube diambil di acara TV. Maksud gue kan di situ kan nggak. Iya banyak lah. Itu tuh gue nggak tahu skema di balik itu ya. Entah mungkin misalnya Raffi beli acara gitu, beli waktu, gitu gue nggak ngerti gitu. Cuman acaranya juga gitu Ci, coba lo nonton deh. Acaranya gitu. Bingung juga. Nggak berfaedah gitu. Nggak ada faedahnya gitu. Ya tapi ditayangkan juga sama stasiun TV itu gitu. Kayak ya udah nggak jadi sarana yang nggak jadi sarana edukasi lah menurut gue gitu media informasi sekarang ya. Terus acara TikTok lah diputerin gitu. Iya, TikTok juga. Iya. Ya tapi memang kita tetap harus jalan, tetap harus berjuang apapun itu. Sampai di mana titik capainya kan kita juga nggak ada yang tahu kan. Siapa tahu aja itu tiba-tiba si Baim ngajak collab ya, gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita perlu ngobrol. Yuk. Perlu ngobrol, cuma kalau misalnya kita collab sama Baim terus kita ngikut Baim ini itu di kehidupannya gitu, ngapain gitu ya kan? Siapa lu kata dia gitu juga kan? Iya. Siapa Baim gitu lah ya kan? Gak ngapain gitu, misalnya
Collabsnya yuk kita sama-sama cari tempat makan murah gitu, kita makan di pinggir jalan gitu misalnya kan. Atau ngoprek mobil sini gitu. Yo gitu kita ke bengkel bareng gitu. Nah maksudnya itu kan bagi para penonton YouTube-nya tahu akhirnya oh di situ ada tempat murah gitu kan. Oh begini loh cara iniin mobil misalnya. Kayak gitulah itu ada manfaatnya gitu. Tapi gue yakin sih emang cuma mau nyari duit doang, Ji. Pasti. Udah itu doang, nggak ada tujuan lain. Iya pasti. Artis-artis ke YouTube tuh cuma pengen nyari duit, titik. Iya betul. Jadi kalau ada yang ngomong ya nggak ada yang nyari duit, gitu juga udah kaya, kasarnya gitu sih. Yang ngapain lu ke YouTube? Iya, kasih ruang dong buat teman-teman Iya. yang lain gitu. Buat para Ya kayak pemain temen, lain. ya kayak Ridwan Hanif kan emang dia fokus di otomotif gitu ya kan. Iya. Sekalipun nongol di TV, dia jadi pembicara soal Iya. soal SMK kalau nggak salah waktu itu gue lihat itu juga acara berita lagi news. Bude. Terus Mas Wahid gitu dan lain-lain Kalau Omobi. kalau itu ada manfaatnya lagi. Pasti. Mas Wahid kan juga menawarkan kalau orang mau cari mobil gitu dia. Sony Setiawan, Iya. Istana Mobil. Ya Eri gitu ya. Iya, Mas Eri Fitra, asik. Doi pembalap, Iya gitu, iya mantan pembalap. pemuda berbadan gelap. Kira-kira gitu lah. Ada manfaatnya lah paling tidak. Kayak misalnya Next Carlo gitu. Next Carlo. Next Carlo Iya, kapan diundang kita ya Iya, ke makan. restorannya? dia ngeliput makan gitu, ngasih manfaat ke orang gitu. Sampai dia pernah mengkonsumsi makanan yang non halal gitu ya buat muslim. Dia juga kasih tahu gitu, makan di sini tapi buat muslim jangan. Terus makdal dan lain-lain. Itu masih ada manfaatnya. Iya nggak sih? Iya. Itu lah kira-kira aja. Atau kurang banyak ngasih giveaway kali, Ji? Ya akhirnya harus duit lagi. Nah itulah maksud gua. Kenapa ruang gerak para artis ini begitu bebas? Karena duit dia Giveaway sebetulnya udah 1 banyak. miliar lah gitu. Iya. Pasti banyak yang mau tuh, Ji. Yang Kayak nonton. Raffi bagi-bagi duit 2 miliar. Lo gila kali Vi gitu. Coba lo lihat pemula gitu ya kan. Pemula yang lagi coba berjuang, kucuk-kucuk lo bagi-bagi duit 2 miliar, ya udah pasti orang nonton lo lah gitu. Iya kan? Udah pasti gitu, orang juga butuh duit gitu ya kan. Nah ini cuma persoalan etika aja sih. Dia sudah berada pada jalurnya, ya boleh Etika aja emang. Iya, Karena nggak ada yang larang sih sebenarnya ya. nggak ada yang larang. Tinggal kembali lagi ke rasa lo, etika lo Iya. untuk Kembali ke situ doang. Ataupun kalau emang lo mau lo mau terjun ke YouTube, ya lo bantu lah gitu ya kan. Iya, misalnya gitu. Bantu konten-konten kreator yang memang masih 1000 subscriber, Iya. kayak gue. Ya kita nggak usah ngemis-ngemis gitu. Oh, juga enggak sih. ya. Maksud gue gini, lebih berfaedah gitu ya. Misalnya para kalangan artis yang kesannya kekurangan duit, akhirnya nge-YouTube nih, misalnya mereka bikin kayak satu wadah gitu loh, Ji. Iya. Ya kan, satu wadah. Kan mereka nih subscribernya kan bisa belasan juta. Iya benar. Bikin satu wadah yang mereka memang membantu gitu ya kan, mengedukasi para YouTuber pemula. Kalau memang dia mau mengklaim diri dia adalah YouTuber yang berhasil gitu kan, ya gitu, bikin wadah, ngobrol, kita ngeriung, apa yang bisa disinergikan gitu ya kan. Kalau memang mereka Iya. mendeklar dia YouTuber berhasil Iya, ya. gitu. YouTuber berhasil ya. YouTuber berhasil. Bukan Iya kan, sekarang gini, kecil kemungkinan kita bisa datang bukan ke berhasil karena YouTube ya. Iya. Kecil kemungkinan kita datang ke rumah Raffi misalnya, rumah Baim. Tapi kalau kita datang ke rumah Raffi itu jadi satu konten menarik dan jadi satu pencapaian yang luar biasa bagi para YouTuber pemula. Karena Akhirnya kita gitu. bisa ngelihat langsung, datang, kita kenalan sama mereka, gitulah kira-kira. Nah, yang disuguhkan pasti kita ada nilainya di rumah Raffi kayak gini nih, lo kalau mau bikin gitu. Jadi ada yang bisa kita kasih. Nah itu maksud gue, ketika semuanya bisa sinergi. Kalau mereka juga ngambil ladangnya anak-anak di YouTube, ya susah gitu. Dia lebih bermanfaat kayak gitu, bikin satu kumpulan
wadah atau yang- watching ya, watching klinik, Kalau coaching- ngedit yang bagus gimana gitu ya. kalau coaching clean ngedit, Mm-mm. dia kan punya tukang edit. Ya atau Dia bisa ngedit. gimana bicara di depan kamera yang nah, baik gitu. Ya bisa lah. Atau Kalau caranya itu- kalau jadi bikin- artis gitu Ji, maksud gua ya, Ya, atau diorbitkan bisa lah gitu. Ya atau misalnya Diorbitkan caranya jadi artis kan artinya maksud gua artinya apa namanya, dia kan udah emang artis gitu Ji. Iya. Jadi Iya kayak oke, lo ambil YouTube tapi lo bantu konten kreator untuk jadi artis gitu. ya Gitu maksud gue. konten kreator jadi artis. Misalkan gitu, YouTuber jadi artis. Gitu. Ya bisa kayak gitu. Itu lebih bermanfaat. Yang enggak maksud gue artis dalam arti enggak artis yang di YouTube juga maksudnya. Iya. Ngerti enggak lo maksud Iya, gua? iya. Dia bikin film misalkan ajak misalkan gitu kayak Radit. Iya kan Radit terus Ernest. Iya. Itu kan diajak semua tuh stand up comedy. Nah, itu kan Akhirnya itu kan bermanfaat ya. bermanfaat. Dan dia punya jalur. Maksud gue kayak gitu. Gue bilang dia Jangan punya cuma jalur. nyari duitnya doang maksud gue gitu Ji. Ya, betul. Akhirnya kan konten kreator yang emang menengah bawah, iya menengah bawah lah gue katakan ya, yang mau ke menengah atas juga akhirnya nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Gitu lah kira-kira. Artinya harus ada timbal balik juga lah kesadaran Ya. di situ ya. Betul. Jadi dia lebih gini lah, hidup mereka lebih bermanfaat buat orang banyak gitu aja.